Assalamualaikum adik-adik, Cak Ning, Bapak Ibu. Jika mendengar kata peneleh, apa yang terpikirkan? Cakwe. OT-OT peneleh. Cagar budaya sama museum. Makan peneleh? Kuliner? Kamu meneleh? Bersama saya, Cak Irfan, akan mengajak melihat lebih jauh jejak sejarah kawasan tertua di Surabaya yang mungkin belum banyak diketahui. Sebagai bukti bahwa kawasan Peneleh merupakan kawasan tertua di Surabaya, yaitu dengan ditemukannya sumur Jopong dan temuan tulang manusia yang hidup menetap di kawasan ini di abad 15 hingga 17. Jadi, dapat diperkirakan bahwa kawasan Peneleh sudah ada sejak Kerajaan Mojopahit. Asal mula nama Peneleh itu dari bahasa Jawa yaitu Pinilih, yang berarti orang-orang yang terpilih. Menurut warga sekitar, dulunya kawasan ini ditempati banyak priayi. Tidak heran kalau beberapa tokoh terkemuka, orang-orang yang terpilih muncul di kawasan ini. Siapa yang mengira bahwa tokoh nomor 1 di Indonesia ini lahir dan besar di kawasan Peneleh, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Pandian 4, nomor 40, kurang lebih 100 meter dari Jalan Peneleh. Saat itu, bapaknya yang bernama Sukeni mengajar atau jadi guru di Inlandse School yang sekarang kita kenal dengan SD Sulung. Tetapi pada 28 Desember 1901, ia harus pindah mengikuti bapaknya yang dipindah tugaskan ke Jombang. Ketika Soekarno menempuh pendidikan setelah SMA di Hooker Burger School, Soekarno kembali tinggal di kawasan Peneleh ini, di rumah HOS Cokro Aminoto yang merupakan kawan dari orang tuanya. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto. Beliau merupakan tokoh politik dan juga pemimpin organisasi massa terbesar di Hindia Belanda bernama Sarekat Islam. Selain itu, beliau juga aktif mengelola 3 surat kabar. Rumah Cokro Aminoto menjadi pemondokan yang berlokasi di dalam Gang Peneleh 7, nomor 29-31. Beliau sudah tinggal sejak 1912, yang pada tahun 1916 rumah itu dijadikan pusat pergerakan bangsa. Jadi, dulu di rumah Cokro Aminoto tinggallah beberapa pemuda, di antaranya Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, dan juga Bung Karno. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tokoh politik yang sangat dikenal di Indonesia. Ada yang unik di sekitar rumah Cokro Aminoto. Tepatnya di depan rumah beliau terdapat bangunan bertuliskan Toko Buku Peneleh. Selain sebagai tokoh pergerakan, HOS Cokro Aminoto juga memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Disinilah Soekarno mengenal Islam, karena Cokro selalu mengajaknya mengikuti pengajian di Toko Buku Peneleh milik seorang tokoh Muhammadiyah. Pengajian yang diadakan setiap bulan itu dihadiri hingga 100 orang pengikut sampai berdesakan. Hingga saat ini, Toko Buku Peneleh masih beroperasi dan kita bisa melihat buku-buku lama yang dijual dalam toko tersebut bertema Muhammadiyah. Sekarang kita berada di rumah salah satu tokoh non-pribumi yang sangat dikenal dan dihormati warga sekitar kawasan Peneleh atas kedermawanan dan kebaikan hatinya. Namanya Henry Johannes Real Polak atau yang akrab disebut dengan Tuan Polak. Pria berdarah Jerman ini menikahi gadis pribumi bernama Asih Sumarni.
Beliau dikenal sebagai tuan tanah, pengusaha perkebunan, dan taksi. Tuan Polak menguasai tanah undaan yang kemudian namanya diabadikan menjadi Kampung Polak Wonorejo. Hingga pada tahun 1945, beliau dibebaskan dari Ngawi, tetapi tidak kembali dan jasadnya hingga kini tidak ditemukan. Namun, kedermawanannya dapat dirasakan hingga saat ini. Sekarang, bangunan rumah Tuan Polak difungsikan sebagai panti asuhan. Bercerita tentang tokoh-tokoh hebat di balik kemerdekaan Indonesia yang tinggal di kawasan Peneleh ini, tidak luput dari tempat yang menjadi saksi bisu, jejak pertempuran para pahlawan Surabaya pada 10 November. Inilah jembatan yang menjadi basis pertahanan pemuda Republik. Suasana pertempuran ini masih dapat kita rasakan ketika melihat bekas lubang tembakan sisa pertempuran Surabaya saat berkunjung ke lokasi jembatan Peneleh. Secara geografis, Peneleh berada di posisi yang strategis di Surabaya. Letaknya berada di tengah jalur transportasi air, percabangan Kalimas, dan sungai Perkirian. Kawasan Peneleh menjadi kawasan perdagangan sejak zaman Hindia Belanda, pada masa penjajahan hingga sekarang. Hal tersebut yang membuat kawasan tertua di Surabaya ini menjadi tempat singgah berbagai macam suku dan etnis. Saat ini, selain suku Jawa, kawasan Peneleh sebagian besar ditinggali oleh warga suku Madura, Tionghoa, dan Arab. Itulah jejak tersembunyi dari kampung tertua di kota Surabaya. Kawasan yang telah menjadi saksi sejarah panjang orang-orang terpilih di masa perubahan Republik Indonesia. Khususnya kota pahlawan kita, Surabaya.